Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pemirsa yang budiman, rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Madinatul Munawwarah di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidh menerangkan tentang ayat ini yang bunyinya, dan jika kalian telah menjalankan sholat dengan cara yang seperti ini, yakni tidak sempurna syarat rukunnya, maka ingatlah Allah dalam diri kalian dengan mengingat janjinya akan kemenangan yang akan diberikan bagi orang-orang yang menolong agamanya di dunia, dan pahala besar di akhirat, dan dengan senantiasa membaca takbir, tahmid, dan doa yang demikianlah hendaknya keadaan kalian di setiap waktu. Baik itu ketika kalian berdiri, saat bertarung di medan perang, ketika duduk untuk melempar anak panah, atau ketika berbaring saat sedang terluka. Hal ini karena mengingat Allah merupakan amalan yang dapat memperkuat hati, meninggikan semangat, dan membuat kesusahan dunia menjadi ringan dan mudah, serta memberikan kalian keteguhan dan kesabaran yang dapat berbuah kemenangan. Dan apabila hati kalian telah terbebas dari rasa takut dan keadaan telah kembali aman setelah peperangan berakhir, maka dirikanlah sholat dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dan janganlah kalian lalai dalam menyempurnakan gerakan-gerakan sholat. Tidak sebagaimana diperbolehkan bagi kalian melakukan itu ketika dalam keadaan takut, yakni ketika perang. Sesungguhnya sholat merupakan hukum Allah yang wajib dijalankan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka harus dijalankan pada waktu-waktu tersebut sebisa mungkin, dan menjalankannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang kurang sempurna lebih baik daripada mengakhirkannya meskipun dilakukan dengan sempurna. Ini maksudnya dalam kondisi peperangan. Saudaraku seiman, pemirsa yang budiman, jika kita renungi dan ambil pelajaran dari ayat 103 surat An-Nisa ini, maka isinya meliputi: pertama, ayat ini menekankan pentingnya mengingat Allah di berbagai situasi, seperti saat berperang, melempar anak panah, atau terluka di medan peperangan. Karena pada dasarnya, ayat ini mengajarkan bagaimana seorang muslim sholat ketika dalam keadaan berperang. Allah mengajarkan tata cara sholat saat berperang. Maka poin yang menjadi penekanan adalah di saat berperang pun tetap harus sholat berjamaah. Apalagi saat damai. Maka pengertiannya, dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, kita tetap harus sholat tepat waktu. Karena waktunya telah ditentukan. Kecuali ada keringanan seperti sholat jamak. Maka selain daripada itu,
wajib sholat tepat waktu. Maka bisa dibayangkan, perang itu kurang darurat apa coba? Tetapi Allah tetap wajibkan sholat tepat pada waktunya. Bagi orang yang bertakwa, Allah janjikan kemenangan. Bagi pembela agamanya, Allah janjikan kemenangan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Allah berikan kekuatan, semangat, dan kesabaran karena ibadah sholat ini. Yang kedua, sholat adalah ibadah dan merupakan sebagai sarana utama untuk mengingat Allah dan memperkuat hati. Bacaan takbir, tahmid, dan doa menjadi bagian integral dari sholat, menguatkan koneksi spiritual dalam berbagai keadaan. Perang adalah situasi genting, maka kita perlu ingat bahwa dengan situasi segenting itu, penguatnya adalah sholat. Allah janjikan kemenangan. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami situasi sulit, maka pertanyakan lagi pada diri kita dan bayangkan, apakah situasi kita saat ini yang seberat ini dan sesulit ini, apakah sama keadaannya seperti saat Nabi dan para sahabatnya berperang di medan pertempuran yang semuanya serba tidak pasti. Kalau selamat, ya hidup. Kalau tidak selamat, ya mati di tempat. Saudaraku seiman, pemirsa yang budiman, ingatlah hal ini bahwa setiap kali kita menghadapi cobaan yang sulit dan sukar, maka segeralah sholat. Mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalan ini menguatkan hati, menambah ketabahan dan kekuatan jiwa kita. Yang ketiga, setelah perang berakhir dan situasi menjadi aman, tegakkanlah sholat dengan mematuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Perintah untuk tidak lalai dalam menyempurnakan gerakan sholat menunjukkan pentingnya menjaga kualitas ibadah ini. Karena sholat adalah bentuk dari konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, penguat iman adalah sholat. Sebesar apapun masalah kita di dunia, maka seolah dikatakan, kamu masih punya Allah, maka sholatlah. Yang keempat, sholat merupakan hukum yang wajib dijalankan pada waktu-waktu yang ditentukan. Meskipun dengan syarat-syarat yang tidak sempurna. Menjalankan sholat pada waktunya yang telah ditentukan dianggap lebih baik daripada mengakhirkannya meskipun dilakukan dengan sempurna. Hal ini konteksnya ya di dalam perang. Karena sholat dalam perang menambah keteguhan jiwa dan kekuatan mental. Sehingga mati pun mati syahid, dijamin masuk surga. Ya. Pelajaran yang bisa diambil, sesibuk apapun kita saat ini, ketika azan berkumandang, segeralah bersuci dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena hal itu membuat semangat hidup terus menyala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tausiah pendek ini saya sampaikan khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya pada pemirsa yang budiman. Semoga kita semua diberikan kekuatan agar bisa menjaga sholat tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.